Kakak bos, saya tuh yang kadang sakit. Tidak sakit. Bos kemarin kena betulan. Ini momen yang saya tidak akan lupakan, terekam jelas di ingatannya saya. Jadi waktu kita lagi proses persiapan untuk film Kakak Bos. Itu menyedihkan sekali, jujur. Jujur saja ini. Saya menyedihkan sekali. Proses? Kayak kita nggak dianggap. Proses? Contoh nih, contoh ini om saya atau teman saya. Ini saya. Kau berani tidak sama itu? Oh itu. Berani? Ayo itu. Langsung saja. Langsung. Tidak ada filter. Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo ma. Pikir apa bos? Saya pikir ternyata orang-orang sesuka itu loh sama Kakak Bos. Gokil. Akhirnya sudah tayang kemarin Kakak Bos ya. Dan day one kita bisa menciptakan. Tidak usah sebut angka. Gila. Makasih teman-teman, terima kasih banyak supportnya ya. Jangan sebut angka. Hah? Nanti tidak tercapai patah hati. Loh, kan sudah kemarin. Tidak, senang, netral aja. Kata aja bagian itu ya. Cut kalau tidak terjadi. Kalau terjadi, Anda bikin film ya. Biografi Ustadz. Orang ini mati main film sekali. Bukan mati main film. Film terserah. Tidak, kau tuh mati jadi pemain utama tuh. Bukan. Mati poster itu cuma kau dalam muka sendiri tuh. Tidak juga. Boleh ada yang lain-lain. Tapi saya yang susun ceritanya. Saya bikin film meledak. Sudah kau bikin film tentang kau bom bunuh diri tuh. Siapa? Masuk! Woy, masuk! Mau pukul nih? Masuk! Kau tidak bisa buka kah? Buka sendiri! Suara Bos. Om. Apa? Kakak, hormat. Mari. Kakakku sayang. Stop tipu-tipu. Tidak. Saya tidak ada waktu buat tipu-tipu. Tidak, kakak. Sorry kakak. Bisa berdiri ulang kah? Pintu belum tutup. Kau gila. Kau sudah tutup. Sorry. Kakak sayang. Aduh, Tuhan. Terima kasih. Sorry kak, tadi kita kira itu don siapa yang biasa datang di rumah ini? Kalau semua Aan. Oh iya. Don siapa? Don Aan. Kita kira tadi tetangga yang biasa datang. Tipu-tipu sekali. Tidak tipu kakak Tuhan. Makanya kok kalau orang ketuk itu siapa yang baik gitu kayak ya siapa? Ketuk saya pop. Mau siapa yang baik? Iya, siapa tidak cocok. Pop. Siapa itu? Cocok. Sap. Udah saya lihat begitu. Kau mau bibir pica tambah? Tambah di sini. Goyang nih. Wah, tidak usah. Stabil saja. Tetap stabil ya, oke. Tapi abang itu memang tepuk tangan dulu dong untuk kakak Godfrey. Kakak Godfrey. Tapi memang abang itu sehari-hari begitu, yang keras apa segala macam. Tergantung. Kayaknya tidak. Kalau dengan kalian kan begitu kan, kalian juga tipu-tipu sekali, biasa di rumah juga kalian bisa gitu, orang tua dikasih makan, cepat kasih makan. Oh tidak, saya tidak sekurang ajar itu ya, dia mungkin ya. Tidak. Saya tidak sekurang ajar itu. Bagaimana kalau dapat makan terlambat misalnya? Misalnya apa, makan terlambat? Iya, di rumah sakit tuh. Langsung sakit ya. Bentar, aduh. Itu tetap bikin orang tua sih, aduh kesian siapa anak sakit. Kau bilang apa tadi kalau makan terlambat? Iya. Saya kalau makan terlambat sama kalau lama. orang tua siapkan makanan terlambat. Biasanya orang kalau telat makan itu emosinya cepat naik. Ini kakak belum makan kah? Weh, kita cut dulu, makan dulu. Ini soalnya. Bukan. Hah? Apalagi anak-anak kita dari saya tuh kalau telat makan tuh biasanya ngamuk-ngamuk di dapur. Betul. Tapi kakak sudah makan tuh? Sudah. Kakak mau minum? Tadi kau punya suara tuh, apa itu? Kayaknya kau belum makan. Tidak, saya sudah makan juga. Aku belum makan, Mat. Aku belum makan. Oke, cut dulu saya makan. Kakak sudah minum tapi belum kan? Belum. Oke. Mama, tidak semua orang timur kamu tawarin minuman. Bukan ini. Kakak minum apa? Apa ya? Apa? Ya minum air putih biasa. Air putih. Saya mau bikin air putih. Tidak mau tawarkan air putih itu pasti. Air putih. Kau tuh lihat timur sedikit kau tawarkan. Angklo. Ini budaya kami, bukan budaya kakak. Yo, kau memang yang paling Sunda di Indonesia ini. Weh, panas sekali nih. Baru dari panci.
Oke, baik. Oke, sip. Saya mau tanya satu hal sama abang. Apa tuh? Kakak bos, sebelum kita cerita yang lain-lain. Abang pernah tinggal di rumah yang seperti ini tidak? Ini Di kan kampung. nuansanya kita Di kampung. terinspirasi dari kita punya Dapur rumah saya dulu kayak gini. begini Pakai kan? seng. Iya. Pakai bilah-bilah papan yang tidak seragam. Tapi kita di sana pakai bambu tuh. Oh iya, bambu. Tapi ada Entertainment sebagiannya juga seng. Iya, ada yang seng. Semen kasar. Iya, betul. Tembok-tembok Dan memang belum dapur jadi. di rumah tuh setengah tembok kayak gini. Setengah tembok ya. Setengah tembok itu khasnya kita sekali. Iya, setengah Saya tuh- tembok. tapi itu abang dapur aja. Kalau saya tuh satu rumah. Kalau ya, memang dapur saja. Sumpah saya Satu rumah setengah tembok, makanya kita bisa lihat tetangga dari ujung tembok. Bukan satu rumah setengah tembok. Apa? Maksudnya satu rumah setengah tembok di atas Kita maksudnya Seng Nah, atau bambu, kayu, atau bambu. kayu. Kita bikin di kampung banyak bambu. Kalau saya memang rumah itu Sudah tembok jadi? semua, cuman di dapur bagian dapurnya itu yang Setengah. Oh, dari abang kecil itu rumah tembok. Iya, kalau udah waktu kecil sekali itu ya masih ya tembok, tapi sebagian ada dua kan. Sebagian tembok semua, sebagian yang bambu. Oh. Kalau harus pindah ke orang tua punya itu dapurnya yang setengah tembok. Saya persis kayak gini. Oh, kalau saya rumah dulu itu rumah awal-awal itu saya masih bayi, masih lahir tuh yang saya sadari saya punya rumah itu sudah rumah tembok. Tapi habis itu bapak pindah tugas, akhirnya nyicil bikin rumah baru kan, maksudnya baru bikin. Nah, itu masih setengah tembok, setengah bambu-bambu. Atap masih Dan itu. sekarang di sana Atap masih daun. Saya Sekarang- tinggal di atap rumah yang atap daun. Itu sebenarnya ciri khas timur sebenarnya kan. iya. Karena mayoritas rumah di sana begitu. karena ini laut, apa namanya? Tapi tidak panas seng-seng dari malah. laut sehingga itu buat sejuk di dalam. Pernah satu hari tuh Om, kita bangun dan itu pagi paling terang yang saya pernah rasakan. Karena Atap hilang semua. Angin tiup, sumpah. Kita bangun silau, atap hilang, zep. Angin silau, kencang malam-malam. Abang pikir Cuman jendela kalau kebuka di kayak sana apa? jelek. Angin kencang malam-malam, fuck, tembus langit, sum. Jeleknya kan kalau musim hujan. Iya musim hujan. Iya, Dekat daunnya. begini tidak bisa kedengar kan kalau omong. Iya angin kencang tuh. Hujan kan kena aseng kan Tang 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 tang. Tapi kakak dari mana asal? mau mere. Kampungnya? Kloang popot. Hah? Kloang popot mau Kloang mere. popot. Kluang. Kloang popot. Kloang. Heeh. Itu Apa desa ya? arti itu? Kloang itu berarti kampung ya. Kloang kampung. Nah, kalau popot itu ada satu jenis pohon gitu kan. Oh. Tapi itu maksudnya apa? Orang-orang Desa di dia? kampung itu Kayak- menebang itu untuk buka jadi kampung ya. Oh, Buka kayak jadi- kalau istilah mungkin di sini mungkin kebun sirih. Nah, kebun sirih. Di sana kloang popot. Kelapa dua. Ya, kelapa dua. Kelapanya dua tuh. Kalau saya punya kampung dulu tuh awalnya tuh kelapa tunggal. Dia punya nama tempat. Karena di situ cuma ada kelapa itu. Iya, bahasa kampungnya dulu itu kaluku sapu upuna. Jadi dia tuh patokannya orang kalau memancing ada satu kelapa panjang. Oh, itu. kaluku. Itu apa kampung tuh? Iya, kaluku itu artinya kelapa. Mungkin sama tuh. Kok kampung apa namanya? Fak. Fak. Dari burung. Burung itu iya. Betul lah. Saya ketawa, kau punya cara cerita ini. Maksudnya cerita biasa saja dari suara burung kayak fak. Itu kan kita masih dari suara burung. Fak! Saya juga kaget. Maksudnya kakak tadi Bang Gopir dia keluang apa? Kloang popot. Iya, dia Kloang tidak- popot itu di Mamere. Iya, tapi kan bukan suara burung, memang pohon. Pohon tidak ada gitu. suara. Jadi kan awalnya Bisa itu keluang. Tidak ada pohon, tidak ada suara. Ini dari Jadi, burung. awalnya itu kampung kan di sebelah bukit kan. Terus ada batu meteor jatuh situ batunya sampai sekarang masih ada sebesar ini, nggak bisa diangkat. Berat sekali. Dia ketanam di tanah. Iya, asli batu meteor itu. Jadi situ karena jatuh situ kan berada lain tidak lama kan bau. Jadi bau orang masyarakat pindah turun ke bawah. Nah, di bawah itu kan di lembah itu kan Pohon-pohon banyak itu. pohon-pohon itu akhirnya udah ditebangin itu semua, udah bangun kampung di situ. Kakak sampai tahun berapa di kampung? Sampai 9 bulan awal. Itu mau kuliah saja baru berangkat berarti? Tamat SMP keluar dari kampung. Tamat SMP. SMA di? Di ND. Oh, dari Maumere ke Ende. Kan itu satu datang Flores tau. Iya, STM ND. STM. Berarti ada tawuran-tawuran dulu? Kalau boleh STM pasti tawuran, kiri Tidak ada? tawuran, tidak ada. Ya ada sedikit-sedikit. Maksudnya ya. Berusaha menutupi. Tapi tidak bisa berdusta, saudara-saudara. Tidak usah sok positif. Tidak ada. Kakak mau pukul pertama kali masih ingat tidak kapan? Masih kecil, biasa diadu setiap hari. Yang sudah SD. dewasa ini ya maksudnya SMP ke atas lah.
Oke, atau pertanyaan SMP. Abang itu jagoan sekolah bukan? Tidak juga, kan banyak ada yang lebih gede dari Tukang kita. pukul lagi ada. Waktu kecil kan kalau yang lebih gede kan kita agak jiper juga kan. Jadi kalau berkelahi waktu SMP itu kan diadu terus sama adik bungsunya bapak itu kan. Om. Yang dan musuh bebuyutan saya sekarang jadi ipar kandung saya gitu kan. Tidak jauh. Dulu dia tidak jauh. Saya masih bebuyutan, ipar sendiri. Tapi saya juga dulu pernah diadu masih kecil. Kenapa kita punya abang-abang itu suka sekali adu kita? Saya tuh umur 5 tahun kan. Kalau kita di rumah ikut apa 6 dipukul tahun? mereka, Iya. Saya tuh masih umur 5 tahun, 6 tahun. Kenapa saya ingat umur segitu? Karena saya ingat peristiwanya, tapi saya ingat itu saya belum sekolah SD. Saya di SD, SMP, pokoknya. Saya itu masih kecil-kecil itu di kita punya lorong. Disuruh lorong apa? Panukila. Kalau saya gini, Suruh baku pukul sama-sama takut tidak sama umur-umurnya itu. kita. kalau kita udah agak, wah ini badan lebih besar, kita agak diam. Kau takut tidak? Gak diancam. 100 rupiah nih. Ya sudah. Bra. Hantam. Memang nakal. Kalau kita kan suruh pegang telinga dulu tuh. Kopi berani Kalau pegang di sana telinganya. enggak. Nah, ini balas. Udah aku dekat lagi. Langsung jadi tuh. Langsung jadi. Berarti abang itu sudah baku pukul dari kecil. Tapi abang itu tipikal yang suka baku pukul apa sebenarnya tidak suka? Tergantung situasi sih. Wes, Suka berarti ini. Suka, memang suka ya. Situasi kan kalau memang memang harus baku pukul, ya baku pukul. Oh. Tapi tipikal yang cari masalah duluan tidak? Dari zaman itu ya, zaman SMP, SMA itu. Tidak sih. Kayak Rese sama orang tidak kayak. Bukan kayak Tidak. hidup tidak aja nih. diganggu Tidak. kelas 2 Cuman gitu kadang-kadang tuh hal sepele Gampang kadang-kadang emosi. sebentar. Kadang-kadang sebenarnya tidak ada masalah begini duduk kayak. Ini contoh nih, contoh ini om saya atau teman saya. Ini saya. Kau berani tidak sama itu? Oh itu. Berani? Boleh? Ayo itu. Langsung gitu. langsung saja langsung tidak ada filter tidak ada filter ya. Itu kayak orang baku ajak makan bakso nggak sih, kayak mau makan bakso nggak? Ayo makan bakso ya. Kayak mau baku pukul nggak? Ayo seru nih kayaknya. Kita mau begitu tuh. Iya. Heran juga Coba ya. gini, kalau kau berani tidak? Oh, kakak ini. Itu sih kepong itu mulai diledek-ledek. Tapi yang bukan yang tipikal tidak ada masalah terus ya memulai begitu, tidak ya? Ya, nah, waktu masa kecil ya kita nggak tahu masalah apa, tiba-tiba ya Baku pukul aja. main-main, baku senggol atau ada yang dulu cerita-cerita gini nih, tiba-tiba saya, kau gini mau tersinggung sedikit atau bilang, kau berani tidak sama itu? Oh iya, panggil yang sana datang, udah berkelahi. Abang waktu SMP atau SMA pernah tidak duduk di depan sekolahnya orang untuk tantang dia punya jagoan sekolah? Oh tidak ada, Bukan tipikal yang begitu ya? bukan tipikal begitu. Gitu. Oh, memang kan sebenarnya basically Tergantung situasi saya sebenarnya. basically abang itu lebih suka membela diri aja, tidak suka mencari Tidak. masalah. Iya. Oh. Tapi pernah kalah tidak dalam baku pukul? Pernah. Oh, Ya, namanya waktu kita masih yang pukul ini jago sekali nih. Ini bukan enggak. pertandingan ya, ini baku pukul. Ini baku bukan pukul, yang pertandingan. baku pukul bebas kita nih, masih Fri. belum belajar bela Belum belajar diri, teknik-teknik apa-apa nih. gitu kan. Adalah Ini kalah. saya bekasnya. Ini. Itu dapat Ini pukul. kan bolong nih. Dipukul pakai cincin. Tapi nggak sadar kalau dari samping. Puk. Itu kapan? Waktu STM. Tadi Yang bilang, pukul? Tadi bilang tidak ada apa-apa. Ya, Di anak STM STM tidak ada tawuran. Tidak ada. Makanya habis itu ada suara kecil tuh. Pernah tawuran tidak waktu STM? Kita STM tidak ada tawuran. Ya adalah sekali-sekali. Langsung. Gitu. Jadi pernah kalah ya, bukan yang memang pemenang di dalam. Bukan jagoan sekolah. Waktu itu apa ya? Bilang kalah menang nggak sih istilahnya? Ya, selesai stop saja. dilari, stop aja gitu. Tapi lihat bonyok lebih banyak. Enggak, itu kebetulan saat itu kita nggak lihat, nggak sadar dipukul. Tiba-tiba dari samping, dipukul kan. curi, dipukul Jadi curi. kan, Pukul kita pancuri. pukul curi itu. Ya pukul pancuri. Kartuk, udah bangun udah berdarah, orangnya tidak tahu di mana. Punya musuh bebuyutan tidak? Yang kayak saya tidak bisa ketemu orang itu, saya harus baku pukul dan dia. Kalau dulu waktu masa kecil itu yang tadi saya bilang tadi tuh, Yang betul, jadi ketemu ipar itu pasti. Itu sering kami dua tuh berkelahi. Harus Itu kayak jadi suaminya kakak saya sekarang tuh. itu. Suaminya kakaknya. Kakak saya. Oh. Berarti waktu zaman itu dia lebih kakak Dia atau? lebih kakak, hampir 2 tahun. Tapi abang harus selalu baku pukul dengan dia. Iya. Itu masih kecil tuh, SD lah SD gitu. SMP. Satu sekolah, Satu sekolah. satu kelas. Dia kakak kelas. Dia kakak kelas 2 tahun. Kakak kelas tahun. Tapi maksudnya kan berarti ketemu tiap hari toh?
Iya, pokoknya ketemu ada apa? Gatal sedikit waktu pukul. Gatal sedikit waktu pukul. Udah. Gatal sedikit waktu pukul. Terus jadi akrab gara-gara apa? Tidak akrab. Tidak ya, setelah kita besar, dewasa, udah paham itu. Oh, ternyata kita itu udah. SD baku pukul tiap hari. Abis itu kan dia lulus duluan pasti kan. Dia SMP, masuk saya SMP. Iya, waktu kan dia SMP, saya SD pun kalau ketemu kadang-kadang masalah di lapangan berantem. SD lawan SMP. Tapi memang saya punya banyak teman. Sabar ya, ini orang ya, kemarin kita keliling media-media bertemu apa, itu kayak tidak, saya ini bela diri, tarung derajat, bela diri kalau ada yang ganggu. Tapi ini kayak kisah buku pukul baca kayak sebelum. Ya, itu kan masa kecil. Tapi itu sudah mengerti ya. Kehidupannya di SMP SMA itu sudah paham ya. Justru kadang-kadang orang yang masa kecilnya keras itu akhirnya merasa Sadar ya. butuh. Jadi jadi gini. Tidak terlambat nakal. Jadi setelah itu kan bapak kan memang orangnya keras sekali. Iya. Nah, keras bapak itu kan di kampung itu kan kayak di sama anak-anak muda apa semua orang kan orang takut sekali dia. Jadi kalau namanya orang kalau curi apa semua tuh dia sikat benar kan. Terus almarhum adiknya bapak, almarhum juga yang kemarin itu dia bilang ini, kamu harus belajar bela diri. Bapakmu itu biasa sikat-sikat orang. Suatu saat ada yang dendam, bapakmu sudah tua. Kamu yang disikat. Siapa yang enggak? Nanti kalau bapakmu udah apa-apain, kamu mau lihat aja bapakmu digituin. Ya benar juga. Nah, terus itu sudah saya harus belajar bela diri. Terus itu saya berpikir, waktu saya baru belajar, bapak meninggal. Terus, waduh, saya sebagai laki-laki sulung, saya punya adik banyak. Kalau mereka diapa-apain, siapa yang nanti jaga mereka? Siapa yang? Di awal belajar bela dirinya itu, ya tekunin, ya ternyata bisa untuk berprestasi juga. Abang belajar belajar tarung derajat itu dari umur berapa? 17-an. Oh, berarti masih zaman sekolah? Iya. STM? Tamat STM. Di mana? Di sana? Pertama angkatan Jawa Timur. Oh, ini pas pergi kuliah ya berarti ya? Pertama dibuka saya. 98 berarti ya? 96. 96. Berarti pas kuliah baru kakak ikut tarung derajat itu? 96. Kalau waktu di Pokoknya saya sudah tarung itu 30-an tahun. di timur sudah pernah belajar bela diri belum? Kalau di timur saya pernah, tapi hanya ya ikut-ikut saja yang 2-3 kali pertemuan. 2 kali udah. Istilahnya hanya sekedar itu aja udah. Oke, Karena tapi masih benar-benar sekolah mungkin, menekunin itu waktu Dulu abang STM jurusan apa? bangunan gedung. Saya sudah duga sih. Bangunan gedung maksudnya ini cari Kan tahu dia ada lompat dari gedung berapa? Bangunan itu ada 3 program studi kan, bangun gedung, bangunan air sama gambar bangunan. Saya lempar kopi mulu dengan gelas ya. Hah? Masa ada orang sekolah jurusan bangunan gedung lompat dari atas gedung? Bukan, maksudnya cari tahu sisi gedung untuk kita lompat. Tidak. Tadi kok ada lompat dari atas gedung. Maksudnya apa orang mau sekolah kayak gedung mana yang bikin saya mati lebih cepat? Ini orang Safety, maksudnya safety-nya harus bagaimana? orang lompat dari gedung. Kalau baku pukul oke. Bangunan gedungnya bagaimana? Jurusan bagaimana? Kalau planologi jelas tata kota. Bangunan gedung masuknya arsitektur atau apa? Jadi dia gini, di STM itu ada 3 program studi untuk bangunan kan. Bangunan gedung, bangunan air, sama gambar bangunan. Kalau gambar bangunan itu dia, kan STM itu kan tidak ada arahnya untuk kan dia hanya rata-rata pendidik STM itu tamat untuk kerja. Iya. Kan? Teknis persiapan lah. untuk teknis. Jadi yang gambar bangun itu persiapan untuk jadi drafter. Jadi drafter untuk membantu arsitek gitu kan. Kalau yang bangunan gedung itu yang untuk membangun bangunan gedung-gedung rumah gitu. Kalau bangunan air itu lebih ke jembatan, jalan raya, bendungan gitu kan. Tuh. Jadi itu membangun untuk paham konstruksinya itu apa. Jadi kalau bukan bangun untuk lompat dari atas bangunan. Kalau bangun air, membangun air. Ya bangunan berhubung dengan air, ya, kayak Memangnya bendungan, kok- jembatan. Kakus. Sudah tidak terlalu perpanjang sama manusia ini ya. Memangnya kok kedokteran gigi kok belajar untuk gigit orang? Kan gigi bukan gigi. Kecuali kedokteran gigi, baru gigit orang. Kalau kedokteran gigi, ya gigi saja. Belajar gigi Kedokteran saja. gigi. Iya, Terus kedokteran orang gigi. gigi ada nih. Omong dan dia nih orang harus banyak sabar. Tapi berarti kakak mulai fokus bela diri itu ketika di Jawa Timur, ya. di Malang. Nah, pas bela diri Tarung Derajat buka pertama di Jawa Timur. Kenapa pilihnya tarung derajat? Jadi waktu saya masih di STM itu kan lagi nonton tuh wah ada muncul berita nih ada bela diri ini. Oh, ini kok keren kayaknya gini. Keras sekali kan? Iya, saya latihannya begini, pertarungannya begini. Wah, saya harus ikut ini. Datang pertama di Malang nyari itu kakak saya, sepupu saya kan udah di Malang. Saya tanya itu dibilang tidak ada di sini. Ah, masa sih ya? Terus lama
Saya baru 3 hari di situ, seminggu di Malang, dia datang, dia pulang dari kampus. Kamu mau ikut tidak? Ada bela diri boxer. Tarung derajat mungkin, bukan boxer. Itu saya baru lihat ada pamflet, baru di ini nih, tarung derajat. Enggak boxer, udah. Coba deh kita ke tempat pendaftaran. Pas sampai sana ternyata tarung derajat. Bukan boxing. Kan memang tarung derajat boxer kan. Iya. Karena Ada yang sebutnya dikenalnya boxer kan boxer juga. kan dulu. Udah. Coba tes satu Dan itu udah jurus. kami 2 tuh orang pertama yang daftar waktu itu. Bisa satu jurus atau tendangan atau pukulan ke arah sana. Kenapa tidak ke arahku? Dios sini, mari. Dios masuk. Jangan. Kayaknya bisa. Berarti Tidak apa Pak Dios. Kok dia ini aman abang. Kalau mau tes sama dia ini juga ada basic. Kok dulu sering adu ayam ya. aduh ayam kan ayam beda. Ayam itu kan aduh ini. Kok aduh ayam? Dia lawan ayam. Dios lawan ayam. Ini kita kayak balik kayak goblok-goblok kocak nih. Aduh. Kakak, berarti semua dunia sampai sekarang ya, dunia film dan lain sebagainya itu berawal dari tarung derajat ini. Iya. Kalau untuk film ya. Iya. itu Kalau seperti tanpa awalnya. tarung derajat ini berarti abang tidak akan Karena memang perjalanan saya awalnya dari situ. baru diseleksi dipilih Nah, itu. untuk jadi di casting dan jadi lain itu sebagainya. sebenarnya bukan saya yang casting juga, teman-teman yang casting. Teman-teman casting. Mengantar ya. Jadi tahun 2010 itu kan saya baru nikah waktu itu. Itu 2009 akhir saya nikah. 2009 akhir itu tanggal 23 Desember ya. Oke. Saya masih ingat tanggalnya. Mau Natal Saya nih. di SMS saya kan masih kerja. Di SMS sama teman-teman tarung derajat di sini kan. Nanti malam nonton bareng film Merantau di Sekretariat Tarung Saya Derajat. nonton juga itu. Nonton film Merantau. Jadi kan nonton bareng tapi kan filmnya udah turun dari bioskop. Mereka bilang di Sekretariat Tarung Derajat. Nah, mereka ada linknya, ya udah. Sampai sana ternyata bukan nonton, saya datang, ada orang bawa kamera ini, terus teman-teman ini datang 5 orang pakai training, pakai kaos. Sudah siap lah. Iya udah siap gitu. Terus yang 4 orang lagi pakai seragam kerja. Ternyata mereka pulang kerja hanya pingin lihat itu. Yang casting itu 5 orang. Saya datang pakai celana pendek, pakai kaos, bawa istri lagi hamil 2 bulan waktu itu. Datang itu katanya mau nonton, tidak ini mau di casting. Mereka kemarin datang ke tempat latihan kita. Mereka lagi mau cari untuk film Berikutnya. film action judulnya Berandal. Berandal itu jadinya di Rate 2 waktu itu. Untuk Berandal. Dan mereka cari-cari pemain itu di tempat-tempat latihan bela diri. Dari sini mau di casting hari ini. Ya udah saya gituin. Di casting 5 orang ini. Mereka isi form casting, di foto apa semua. Kakak tidak? Saya tidak. Kan saya tidak tujuan casting. Terus disuruh pasangan 2 orang buat koreo, adegan fighting. Kan satu nggak ada pasangan, kan 5 orang. Ya udahlah saya bantu jadi pasangannya. Nah, betul 5 ini kan masih murid kita kan. Saya kan salah satu asisten pelatih di situ. Begitu selesai gerakan semua, casternya, "Bang, saya boleh foto abang?" "Oh, boleh. Bisa minta nomor handphone abang?" "Oh, silakan." Seminggu kemudian saya yang dipanggil. Yang 5 tidak Yang 5 tidak. Duh, dalam hati gimana sih? Kenapa kita ngajak dia? Kenapa harusnya kita? Dari pelatih. Iya, tapi kan mereka yang pengen. Ini kan tidak. Ya. Jadi pas saya di kantor waktu itu, kerja kantor, ditelepon tiap hari, saya tidak bisa. Bilang, saya kerja soalnya pulang. Kakak kerja di mana waktu itu? Di kontraktor, kantornya di Bantar Gebang. Kontraktor atau Di konsultan? Jakarta ya? Kontraktor. Sudah di Jakarta itu berarti ya? Jakarta, kan di sini castingnya. Oh di sini. iya, iya, tinggal di Terus saya sini. kan pindah ke sini tahun 2005. 2005 pindah 2010 lah momen itu. 2009. 9, akhirnya. oke. Ya pas tawarannya itu 2000, ya pas setelah tahun baru, jadi pas 2010. Jadi begitu saya bilang, saya pulang kerja jam 5 nih, jam 6 baru ini. Oh tidak apa-apa, kami tunggu. Ya, tunggu, mau datang jam 9 pun kami tunggu. Mereka panggil buat apa? Syuting atau apa? Karena untuk itu Tes lagi? Iya, katanya mau untuk lanjutannya lagi karena dari 5 orang berapa orang itu saya yang itu kan. Oke. Tiap hari telepon saya tidak akan bilang, tidak bisa, mohon maaf saya kerja. Saya kan kerja, saya di situ kan jadi desainernya, arsiteknya. Akhirnya tidak bisa, sudah akhirnya udah di-cut saja. Ya, jadi udah tidak ada informasi lagi. Berarti tadinya abang itu tidak terlibat dalam pembuatan film apapun? Tidak ada. Tapi pernah waktu tahun 2007 itu Sang Dewi yang Volan Humongio main itu. Nah, itu kan saya kerja di konsultan. Waktu itu di konsultan, kantornya di Kalibata situ, di Samali, Geraha Samali.
Itu teman-teman juga bilang, ayo ada Nggak syuting mau. coba ke sana yuk. Nah, ke sana jadi extras, fighter. Jadi kita hanya lewat-lewat saya di belakang, pukul-pukul samsak. Jadi teman samsak itu cerita cerita tentang petinju kan waktu itu. Pemeran utamanya Volan, Doni Alamsa, Cathy Sharon. Itu pengalaman pertamanya abang tuh gitu. lihat, proses syuting ini begini. Dari belakang pagi sampai malam terima 100.000. Kurang senang. Bukan ya, namanya waktu itu kita kan nggak mengerti film kan, baru datang dari Malang juga kan. Duh, sudah. Besoknya datang hanya berdiri aja pulang. Itu saya tidak ada pikiran lagi itu. Berarti yang 2010 tadi itu tidak jadi ambil berarti ya? Tidak jadi ambil. Tidak jadi. Akhirnya jadi, udah tidak ada informasi lagi. Bulan Juli anak saya lahir, bulan Agustus saya resign. Dari kantor? Nah, resign, bos saya bilang, saya masih butuh tenaga kamu, karena yang beberapa desain saya kan menang terus. Gitu. Saya masih butuh tenaga kamu, bolehlah kamu tidak harus masuk kantor, kamu kerja di rumah atau di mana terserah. Nanti dia kasih project luar saja gitu. Tapi tetap saya tetap karyawan kantor. Karyawan. Tetap gaji tetap utuh gitu. Hanya tidak usah masuk kantor, seminggu sekali masuk kantor. Jadi Jumat saya masuk jam 10, setengah 12 teman-teman sholat Jumat saya pulang. Gitu. Dan itu pas itu. Itu abang, kenapa maksudnya memilih seperti itu? Resign itu? Karena bosan. Ada tawaran dari teman, tapi saya milih apa ya? Saya pengen cari tantangan baru. Pengen cari tantangan baru, pengen di luar gitu kan. Pengen freelance aja gitu. Tapi bos bilang tidak, saya tapi ya terima kasih juga karena setelah keluar tuh kan kalau masa transisi dari tiba-tiba gini kadang-kadang ada job, ada tidak ada job kan repot juga. Iya. Nah, untungnya masih ada kerjaan. Terus pas tanggal 23 Desember 2010 anak saya udah 5 bulan kan. Nah, mau belanja habis gajian kan terima THR lah. Nah, beli untuk baju Natal gitu. Pasti perjalanan pulang di taksi, ada SMS masuk. Halo Bang, ini saya Maya dari Merantau Film. Saya boleh telepon Abang. Maya ini Maya Barak. Kakaknya Reno Barak. Istrinya Evan Geret, sutradara The Raid. Oh boleh Bu. Ya nelpon Bang, dulu kita pernah hubung Abang untuk Berandal. Untuk film Berandal, tapi karena satu dan lain hal, kita pending dulu filmnya, kita mau duluin Serbun Maut. Nah, Serbun Maut. Oke, dan di sini kita lihat kayaknya Abang cocok untuk masuk di salah satu sini. Oke, baik Bu. Bisa ke kantor tidak? Saya bilang, Bu, ini saya mau Natalan, selesai Natalan baru saya. Oh iya, boleh. Janjian tanggal 26. Tanggal 26 janjian jam 12 siang. Saya berangkat dari rumah jam 12 tepat saya sampai di Pasar Tanah Abang. Dia kan PH-nya kan seberang Hotel Millennium tuh. Oh, di situ. Nah, itu Pasar Tanah Abang. Tahu, saya kan di Kebun Kacang lama, Kos. Hah? Iya, PH-nya samping Sinar Mas persis, PH-nya di situ. Anda di... Tidak, saya tuh sudah mulai tidak percaya dengan dia karena apa? Tukang nyasar-nyasar. Tadi kita putar balik jauh gara-gara Saya jelas bilang tidak tahu ya. Kiri atau kanan ada map, baca map. Memang buta huruf tidak bisa baca map. Bukan, saya pas masih baca-baca map. Manfaatkan map. Dia dari samping itu. Hei, padahal tadi saya di belakang kalian loh. Kok tiba-tiba mereka saya belok kiri aja. Ini map nih, ada map. Dia berharap dari saya. Ya ada map, ikut map itu. Bukan, tapi kok cara masuk? Kanan apa kiri, Dis? Kanan. Saya ini orang lama di sini. Saya ini bolak-balik sini, Depok. Saya ini anak Depok. Dia bilang, saya ini anak Depok. Habis itu pas kita nyasar, belum. Saya tidak tahu orang saya naik Grab terus. Lalu lanjut, Abang ke situ lah. Nah, terus itu sudah. Cek situ jam 12 tepat di situ di SMS. Sudah di mana Bang? Oh, maaf Bu, saya masih macet di Pasar Tanah Abang. Padahal saya belum makan di rumah kan. Saya berhenti dulu. Masuk di situ ada warung, beli sari kacang hijau, roti, makan dulu. Bu, saya sekitar 5-10 menit lagi saya nyampe. Saya masih macet di Tanah Abang nih. Udah. Oh, padahal Abang sudah dekat-dekat situ. Udah situ. Cuma lapar. Iya, takut sampai sana. Lapar emosi. Iya, lapar emosi. Disuruh acting malah pukul orang betulan di situ kan lapar. Oh, kan lapar. Aku belum dengar cerita lanjutannya sih. Terus itu ke sana, nyampe di lobbynya, di hallnya itu, bawah itu penuh rame anak-anak. Fighting semua, fighter semua. Pokoknya rame anak-anak muda. Dari berbagai background bela diri nih. Tapi ini ada apa? Saya dimasukin. Saya tanya apa security-nya, Bang, saya dipanggil, saya diminta datang ke sini. Wah, mungkin mau casting. Wah, tidak, saya disuruh ke sini. Oh, pasti mau casting. Ini isi dulu ini. Nah, dikasih formnya. Saya baca. Bang, saya tanya anak-anak itu, Bang, ini ada apa? No casting. Ini saya lihat situ sekitar 20 orang lebih. Ini kalau satu orang berapa menit? Sekitar 15 menit, 20 menitan. Kali 20. Saya hitung-hitung, ini saya jam 5, jam 6, jam 7 malam ini saya bilang gitu. Bisa iya 6 jam. Jadi saya SMS aja Bu Maya. Bu,
saya sudah di lobi. Itu saya udah berapa menit itu situ kan. Tidak lama telepon di meja security-nya bunyi. Tanya, Bang Gotret yang mana? Oh saya. Ditunggu di lantai 3. Langsung naik. Nah, dia diantar security-nya ke atas. Sampai di atas ketemu Kang Yayan, Jo Taslim di situ. Tapi itu sudah kenal? Belum? Belum. Baru pertama kali ketemu itu. Tapi tahu ini tidak ya, tahu, Ruhian buta. ini Jo Taslim. Saya buta dia juga. Kayaknya saya buta, Islam belum pernah. Belum tahu lah Belum orang-orang tahu saya gitu. belum. Jadi, datang itu sudah duduk Kang Yayan dan Jo Taslim lagi latihan untuk adegan fighting mereka di Dereit itu. Selesai datang, duduk Kang Yayan langsung datang. Kenalan ya Kang Yayan, terus Jo semua duduk situ. Gerrit datang. Dia bahasa Indonesia bisa, cuman masih Patah-patah. patah-patah. Saya senang lihat ada saya dikasih video, saya senang. Semua saya berharap kamu bisa ini. Siapa yang ngomong tuh? Gerrit. Oke. Nah, Sutradara nih. saudara. Terus nanti latihan dulu sama Kang Yayan, materinya ada materi fightingnya nanti sama Iko. Ya saya ini materi latihan apa? Saya pikir mau latihan bela diri atau apa. Ternyata buat latihan koreonya. Udah dikasih materinya, dikasih gerakannya panjang. Baru baru pertama dikasih langsung materi panjang gitu. Nah, Kang Yayan bilang ini materinya Bang Gotret yang ini, nah ini materinya Iko ini. Nah, dari Kang Yayan jadi Ikonya, nah, saya untuk gerakan setelah saya dikasih materi saya. Habis main lah itu. Nah, Iko masih makan di lantai 2. Begitu selesai, hafalin sebentar, Iko datang, kenalan, dikasih waktu. Silakan latihan di lantai 4 setengah jam sama Iko. Dikasih waktu setengah jam untuk Hafal koreonya itu. tektokannya lah. Naik ke atas, 1 kali gerak, 2 kali gerak selesai. Iko langsung Tidak turun. sampai setengah jam. 5 menit. Iko turun bawah, Gerrit. Oke. Wah, 5 minutes gitu Gerrit. Udah langsung aja. Udah. Ambil kamera 1 buat gerakan. Dan Gerrit bilang, kan saya belum tahu triknya bagaimana, pengenalan bagaimana, kontrolnya bagaimana. Pokoknya abang cuma tahu Dia saya hanya bilang, fighter. di sini bilang brutal aja, anggap kayak berantem. Jadi tidak ada kontrol. Jadi pokoknya Yang kontrol berarti Iko. Wih. Dan Jago. jadi gitu. Jadi pokoknya saya lepas saya bebas, tidak Dan ada. abang juga pada momen itu pasti belum punya pengalaman tentang Tidak ada koreo. pengalaman untuk koreo Untuk kayak cara pukul biar tidak sakit itu begini. Tidak ada. Pokoknya dibilang, pokoknya sudah kayak orang berkelahi aja gitu kan sudah. Hanya materinya tadi itu. Nah, sudah. Begitu gerak pertama action panjang, cut selesai. Gerrit liatin gini, geleng-geleng gini, minta sekali lagi, ambil kamera lagi dua kamera kan, ajar lagi gitu, dia geleng-geleng, minta sekali lagi, tuh terus jadi kamera jadi 4 kalau tidak salah waktu itu, antar gitu, geleng-geleng, minta sekali lagi karena dia mungkin yang keberapa itu Iko capek saya tidak tahu, saya pokoknya speed, power, brutal. Seperti request-nya mereka lah. Request-nya mereka. Nah, jadi pas yang terakhir mungkin Iko capek gerakan yang keberapa, mungkin totalnya mungkin sekitar hampir 30 gerakan. Kalau mungkin gerakan ke-10 dia miss di situ, saya nggak tahu. Pokoknya itu lepas, saya sikat saja sudah itu. Papuk, buang. Di bawah, bisa jepit sama hantam lagi. Cut, stop. Saya pokoknya nggak tahu. Tahunya materi saya ini, saya pingin selesain aja gitu. Entah dia salah, benar saya tidak tahu. Bukan sengaja, bukan apa, memang karena saya hanya tahu materi saya. Iya. Dan itu kan belum ada pemahaman bahwa fighting film itu tidak sekeras itu harusnya. Begitu akhirnya kasihan Iko juga memar semuanya terus keselnya sedikit. Itu terus kakinya langsung tidak bisa jalan 3 minggu kan waktu itu cedera. Itu langsung dikat. Nanti sudah saya udah selesai gitu, Iko dipapa ke dalam, saya merasa bersalah sekali. Duduk sendiri, orang semua masuk ruang, saya sendiri di luar. Aduh, malah merugikan proyek ini. Saya tidak pikir waktu itu, saya tidak enak sih. Aduh, kok saya nyelakain orang. Nyelakain orang. Tidak lama, Pak Toro yang produsernya, intinya nanti abang boleh balik dulu. Istrinya Gerrit sudah suka sekali sama abang, nanti kita akan hubungi untuk bicara selanjutnya gitu. Oke baik, tapi Iko bagaimana? Saya bilang, maaf, Iko gimana? Oh aman, tidak apa-apa, tidak saya pikirin. Cuma saya tidak enak. Akhirnya saya ke dalam, saya peluk Iko sebentar habis, minta maaf habis, saya pulang. Dia bilang apa, Iko? Pas dia bilang, Iko bilang, tidak apa-apa, ini resiko saya. Dia bilang, resiko 3 minggu tidak jalan. Karena dia bilang, karena dia mengerti, saya belum pengalaman di situ, belum paham tentang ini, jadi dia mengerti. Dia juga berusaha untuk ini, hanya mungkin dia bilang, ya namanya miss kan biasa. Kalau apalagi ulang-ulang kan. Apalagi ini konsentrasi sudah ini turun. dengan full speed. Pokoknya dia juga full speed tuh. Full speed. Karena kadang-kadang memang saya pikir waktu itu kalau pukulan misalnya kena ke muka, misalnya Iko pukul kena saya atau saya pukul Iko, tetap pasti akan pecah.
Iyalah, dua-dua pakai palang Iya. tangan kayak begitu. Iko Ini juga kan habis keras. Karena kadang-kadang justru itu nge-twist fighter beneran menjadi fighter Korea Hanya film itu kerennya- tidak segampang itu. Hanya kerennya Iko tuh lincah banget gerakannya. Cepat ya? Nah, hanya mungkin miss itu yang sedikit Satu kali itu satu aja. kali itu. Itu tendangan berarti kalau di kaki. Waktu itu pas pukulan masuk dia tepis gini, kaki masuk telat dikit itu saya harus langsung lanjutin itu. Pokoknya setelah itu saya harus banting dia seret, harus hajar lagi gitu kan. Nah, pas saat miss itu banting, wah itulah dia jatuh, ininya saya seret lagi, saya mau sikat lagi karena saya pingin harus selesai gerakan saya. Nah, untung di situ langsung stop di situ. Itu cepat diteriak, kalau tidak ya saya tidak tahu. Karena saya tahu gak selesai Kalau di gerakan. film action itu kan beberapa yang saya pelajari juga kan kewaspadaan itu kita bangun setelah sekian lama latihan gitu. Kewaspadaan untuk lihat ada yang salah nih sama teman. Tapi Gitu tuh waktu ada di juga. Kakak Bos terus kita latihan lah itu tuh kelihatan. Saya lihat Itu- Kakak Bos tuh Tuhan. Abang Karena memang saya dan Ricky itu udah maksudnya, sering bareng. Baku pukul. Tapi kan ketika di film itu seninya kerasa kan. Nah, itu seninya tuh enak sekali. Nah, Pupak teman-teman nanti lihat deh sequence fightingnya Kakak Bos dengan Ricky Saldan. Bang Ricky Saldan ya di situ. Saya sudah kenal Bang Ricky juga sebelumnya gitu. Dan kami memang sering bareng jadi Nah, aman. yang uniknya itu apa? Waktu request gerakan. Jadi saya kan mereka bikin sendiri dulu toh, bikin sendiri. Kakak Bos sama kita punya koreografer, teman-teman koreografer bikin dengan Kakak Bos, dengan Bang Godfred, dengan Bang Ricky. Saya masih di luar itu kan, sudah selesai saya dipanggil, Bang Ari, itu apa? Koreo fighting udah selesai, mau lihat nggak? Oke boleh. Udah tuh, saya lihat kan, tak. Terus di kepalanya saya tuh kayaknya sekuensnya kurang, kayak sekuensnya kurang. Tambah lagi. Saya butuh ini lagi. Terus saya kan kita ngomong di resto itu kan sambil makan, istirahat break makan. Habis saya lihat, akhirnya kita break makan dulu. Yaudah kita break makan dulu. Turun itu. Terus saya bilang, Bang, ini kayaknya untuk sekuensi ini saya butuh tambah sedikit. Ada part ini gitu. Saya sudah jelaskan gitu kan. Oh iya oke nanti kita bikin. Sudah, habis makan, masuk sedikit. Saya belum selesai. Mungkin saya lagi lihat yang lain lagi gitu. Karena kan ada battle dance juga kan, B-boy. Mereka fighting di dalam. Kami sebelah, dia sebelah. Dia gitu. sebelah. Iya. Jadi Yang saya latih mereka kan. Iya. Yang saya lagi latihan. goblok. Jadi Saya minum Kakak dikit Bos daripada saya siram kopi. siap. Jadi Kakak Bos latihan fighting, Iya. Chun Dance. latihan break dance di Iya. dalam. Jadi saya masih baru pergi latihan break, lihat latihan break, tiba-tiba dipanggil lagi, Bang, udah selesai. Itu tidak sampai berapa menit loh itu. Saya datang, sudah sesuai dengan yang saya punya brief di awal. Sudah jadi. Sudah Pak. jadi. Enak, lihat enak sekali. Nah waktu itu kan Adrian mereka juga mau latihan itu kan. Kalian cepat sekali. Ini saya gerakan pendek lama sekali itu. Iya. Iya. Saya itu saja. Abdul cuma saya kan- disuruh kutik loh, tidak bisa. Saya berapa kali ada Kaku. berapa film kan juga ada actionnya juga kan, ada fightingnya gitu. Ngafalin Korea fighting itu tidak Tapi segampang kalau itu. memang gitu. dengan Ricky itu memang beberapa proyek kan pernah bareng. Bareng-bareng ya, jadi sudah saling tahu lah sudah ya. saling tahu. Tapi itu sama sekali latihan itu tidak ada rasa sakit. Tidak, karena kita udah tahu Touch. tekniknya gimana kan. Kalau waktu saya dipanggil pertama dari itu memang itu benar-benar Nah, coba. brutal. Nah, touch. Ini. Coba, Ini kan coba. Oke, jangan coba. ke situ, biar dia yang ngerasain. Jangan. Tidak. Jangan, apa-apa, Kakak Bos. apa-apa nih. Kakak Bos, saya Dia tidak Tidak sakit, tidak sakit. Bos kemarin kena betulan. Tidak sakit tidak. Rasa sih. Tidak sakit. Sakit tidak? Iya. Tidak sakit. Tapi tidak tahu ya, saya tidak lihat kecepatan tangannya. Kena. Emang di sini. Kena. Sakit nggak? Jujur. Jujur. Ada rasa sakit. Enggak, Sedikit, Jangan, tapi nggak mungkin lah. Tapi dengan Situ. kecepatan tangannya tidak berbanding lurus. Iya. Rasa sakit, sakitnya itu kayak kayak Nah, begitu. ini bukan sakit, ini sebenarnya kan memang kita kalau senggol dikit ini di pasti sini. ada rasa kan. Iya, iya. Tapi bukan yang menyakiti. gitu. Tidak touch. Itu kalau kena betul kan kau pasti tidak bangun ya, Oh Bro? tidak dong. Saya tidur. Episode berikut siapa? Area mana yang kena, dari touch harus terus tarik itu. harus Oh, tadi kontrol. tadi saya tidak lihat makanya. Tadi tuh kakak ini bagaimana? kenanya di sini. Begini, maksudnya Ini sakit Kepalan. kan. Oh, begitu. Kepalan pakai itu. Oh iya Tapi sih, kalau kena- dibandingkan dengan kecepatan tangannya, ya ini tidak sakit. Iya, gitu. tidak sakit. Iya. Memang Kan tidak saya mungkin kan tidak kena. cepat tadi. Makanya disebutnya itu Kontrol. touch ya, Bang ya. Iya. Disebutnya Touch. itu touch. Tidak mungkin tidak kena. Kalau tidak tinggal- kena kan kelihatan bohongannya dong, kayak di sini Tinggal kelihatan. yang itu reaksinya aja gimana gitu kan. Aksi-reaksi itu harus gitu. Jadi kontrol, aksi-reaksi gimana itu harus. Begitu tuh. Touch. Itu yang kadang-kadang kalau yang belum itu kan kadang-kadang kebablasan ceplak kena. Saya gitu. berapa kali juga itu kena. Tendangan pun begitu.
Tapi di Kakak Bos kemarin apa? Baru pingsan. Pukulan Reaksi lama terlalu lama. Reaksi terlalu lama. Baru pingsan. Reaksi terlalu Kan kalau lama. saya Aksi suruh, reaksi toh. saya suruh ayo siap-siap game dia pasti lama. Mending saat hajar aja kan. Lah, sudah. Tapi selesai dia kaget. Pak. Dia selesai gitu. Gimana kan. sih? Harus ada kedengaran. Gimana sih? Sumpah saya lihat itu enak dilihat. Nah, Reno kaget juga waktu itu. Wah, dia Pas cuma syuting. suruh banting orang. Enggak, Wah, waktu itu dia kan kaget syuting. Kan dia nonton dari atas tuh, di Kelapa Gading. Kakak. Kan dia dari atas, gila kayak gitu lihat kayak orang berantem Iya. beneran, tapi kok asik banget katanya. Iya, gitu. asik, enak. Seninya dapat gitu. Nah, Karena satu hal tentang fighting ya, satu hal tentang fighting yang setelah beberapa kali kerja dengan beberapa sutradara ya, ini bukan, saya kerja main film yang ada actionnya sedikit itu juga curi-curi ilmu lah. Jadi saya ngobrol tuh dengan beberapa sutradara, dengan teman-teman, Pak Timo juga salah satunya ya. Seni dalam mengambil adegan action itu sebenarnya sebagus apapun fightingnya orang, sebagus apapun fightingnya orang, kalau tidak tahu caranya swing, Iya. tendangan dan lain sebagainya itu kita tidak akan bisa dapat gambar yang bagus. Kita tidak akan bisa dapat gambar yang bagus. Makanya yang Kakak Bos dengan Bang Ricky pertontonkan itu karena tekniknya udah bagus banget. Jadi ayunan pukulan, posing-posing tendangan. Dan itu kalau tendang terlalu cepat begitu kan juga kita tidak sempat gambar. Dan Jadi itu full power, ada tantangan speed. sedikit. Iya, Habis, full power. Makanya dilihatnya enak. Tapi mulai rasa. Kau tipus kali. Sumpah. Mulai rasa sih. Tidak ada. Aduh, saya sakit. Aku bikin diri. Kenapa? Sakit tidak? Tidak, tadi saya sudah minta. Tapi pacar diajar gue memang. Memang incar saya ya. Kita tunggu di luar ya. Istirahat. Tapi apa? Oke. Itu ada dia punya timing-timing yang ditahan kan. Ketika Iya. mukul itu tidak langsung ditarik juga. Iya. Jadi misalnya mukul menghindar. Tak, itu kasih ke kamera sedikit. Nah, ini Sekian kemarin detik. saya syuting sama Vico. Vico. Fariza? Vico, Iya. Vico. Jadi kamera dari sini kan, saya harus nampar dia. Asik cepat, nggak kena, reaksinya bagus. Cuman sudah bilang, aduh itu agak ke atas sedikit, coba nggak di pipinya dikenain, tapi ditahan, dikontrol. Jadi pas saya begini, karena kan kayak nempel. Kayaknya dia bunyi, tapi kurang enak lihat gitu. Coba kayak kontrol gini, tapi gini. Kebablas, ceplak. Hiko langsung merah. Itu toh, berarti ada ras. Enggak, karena memang kalau posisi tampar disuruh kena baru kontrol nggak bisa. Saya pernah disuruh pukul tuh kan. Kan saya nampar kan harus dari sini, nggak kena. Iya, tidak Kamera usah. dari sini. Tapi itu sebenarnya angle aja harusnya. usah. Iya, harusnya angle ya. Cuma mereka minta harus gitu. Diakalin sama angle. Cuman waktu Piko, saya langsung peluk dia. Aduh, dia gitu tapi ya sudah tidak apa-apa dia bilang untuk dapat hasil yang terbaik. Piko juga. Tapi saya di kapal gue kan begitu. Disuruh pukul kan, pukul G. G Pamungkas. Itu berapa kali ayunan tidak. Karena saya tidak bisa sentuh. Maksudnya kontrol pukulan di sini bagaimana? Saya tidak tahu Enggak, ini tekniknya. sebenarnya kan Jadi dari pukul ke bawah begini, pukul ke bawah tapi tidak dari angle-nya tidak. Masih ada jarak nih gitu ada. Kalau angle-nya pas ke bawah begini pun pasti ada ini. Jadi saya kayak serang begitu, serang Iya. tapi kayak Kan dia pasti ada. Nah, kan harusnya begini tapi tuh touch ini tapi Tapi itu tidak. memang kok harus hati-hati. Soalnya anak ini dia punya pukulan sebenarnya bang. Keras juga anak ini. Tidak. Oh, stop, lanjut ya. Ajik. Tidak usah. Usah. Tidak usah. Gimana tuh kan punya pukulan Iya, bagus. cerita G saja. Oke. Nah, akhirnya dia bilang begitulah, bilang, Mat, sudah daripada diulang-ulang, kenain aja. Itu yang, aduh tapi kita Kenain aja, saya bilang, Bang, saya tidak kalau tahu ini tekniknya. pengalaman- Tidak apa-apa, Mat, biar beres nih. Saya taruh. Saya syuting satu series kemarin. Darah. Saya Satu- tidak enak sebenarnya. Satu series kemarin tuh yang pertaruhan itu saya sama Rama yang West Team tuh, yang di pertaruhan dia jadi jenderal tuh. Jadi kan adegan fightingnya panjang. Jadi pertama kita pakai kontrol tak gini nih, wah diulang ini saya bilang Rama yang daripada diulang-ulang hantam benaran saja lah, mau hantam saja. Kayak orang berkata bilang pak pung tendang kena benar. Dan itu adegan fighting itu kalau misalnya kalau dihitung kalau apa bisa berjam-jam. Kami selesaikan dengan 1 jam tidak sampai 1,5 jam. Karena full, betul-betul. Habis serius. gitu. Yang ada Tapi yang, maksudnya Tetap kontrol. Tapi pengenaan apa semua itu kontrolnya itu rasa sakit yang masih bisa masih ditoleransi. toleran. Cuman orang-orang pun nonton, gila orang dua ini berkelahi beneran apa nih? Iya. Tapi karena memang saling percaya, karena udah terbiasa kan. Gitu tuh.
Saya juga kan Boris. Rama kan Boris Bokir juga kan kena betulan karena sama kita saya. tidak Popor punya senjata teknik saya untuk malah. yang tadi. Saya bukan tangan, Kelihatannya popor senjata. Kelihatannya kena betul, tapi ternyata sakitnya tidak terlalu. Gitu-gitu tuh kan tidak ada tekniknya kalau di kita. Rama itu kan sering jadi stuntman-nya Iko kan. Jadi Tapi aman. kalau bicara pengalaman, saya tahu Bapak punya pengalaman di fighting banyak. Komedi dan drama. Nah itu Komedi itu ternyata. sutradara Dialog-dialog itu panjang. saya pertama tuh pikir sutradara gila itu yang kasih saya pertama gitu kan. Dia percayakan. Memang sama- sutradara, maki dia saja. Itu berarti Dengan- ketawa dia sampai sekarang bukan itu. apa ya kan pertama ya dia beliau tuh Beliau siapa pertama, iya sutradara itu. Oh, sutradara Iya. itu ya. Manggil saya ngasih ini saya punya cerita seperti ini dan saya minta ini kakak yang nanti jadi pemeran utama. Saya dalam hati bukan apa ya karena selama ini banyak yang menyaksikan Iya. bukan apa. Dia kan paling action drama dia ini. Maki orang Dan pukul tendang. banyak, dialognya cuma segitu doang. Paling panjangnya isinya ya marah-marah, isinya negatif aja gitu kan. Dan lebih banyak yang bekerja itu dialog kaki dan tangannya yang berdialog, mulutnya jarang ya kan. Itu tapi saya bilang itu kan di tengah orang ada juga yang mau ngasih kita begitu tapi taunya kita hanya dari situ jadi jarang dikasih itu. Kok ini tiba-tiba dikasih dengan ibarat satu buku tebal ya, skrip satu buku tebal itu isinya dialog saya semua lah. Iya, apalagi 100. di luar kayak main action sering-sering, maksudnya kita ini kan kapan punya kesempatan Iya. dengan looking Iya. seperti ini? Dan orang kan Kapan selalu- punya kesempatan jadi pemeran utama? Sabar ya, dingin. Pakai jaket juga dingin. Kok tidak dingin kan? Sabar dingin, jaket di mana? itu. Tidak ada. Sudah apa? Cukup. Pakai jaket dingin sekali. Dingin. Iya. Ini soalnya sudah pembahasan yang dingin. Kakak tahu tidak kemarin? Jangan dulu sebut. Gampang bisa diedit kalau salah. Wah, salah edit aja jangan bikin malu sama anaknya. Nah, kalau edit salah nanti lihat 29 pengumuman. Kakak, waktu itu kan kita ketemu bicara apa namanya casual aja lah soal kita mau bikin film keresahannya kita sebagai sesama aktor dari Indonesia Timur juga. Saya tuh sebenarnya tidak tahu kenapa ya, tidak ada keraguan sedikit pun untuk abang main di karakter ini karena maksudnya abang main film itu banyak gitu. Banyak menurut saya apa namanya secara kuantitas abang itu udah banyak banget main film. Cuman memang permasalahannya adalah tidak diberi kesempatan yang lebih ya tidak didorong gitu untuk karakter yang seperti itu. Terus ada satu momen di mana kita ngobrol-ngobrol abang ada sempat apa namanya terbersit perkataan siapa yang bisa menaklukkan Godfred gitu kan. Jadi ada satu saudara Bang Joko Nugroho itu waktu itu memberi saya main di My Journey Mencari Mata Air. Nah, itu part dramanya panjang. Cuma saya jadi orang polos yang polos, lugu, konyol. Memang dia sempat bilang banyak saudara yang tidak bisa menjinakkan Godfred. Saya di film ini saya bisa menjinakkan. Memang itu. Terus saya berpikir, tapi kan saat itu partnya tidak terlalu banyak. Oke. Tapi ibarat yang sampai seperti yang ini, yang film yang Di Kakak Bos ini, itu ibarat saya mungkin ya Mau tidak mau. bukan mau tidak mau, kesempatan itu Tidak datang tidak setiap pernah saat. datang seperti Iya, saya. iya. Dari pertama waktu dia panggil saya, kita ketemuan pertama ngasih gitu tuh, pertanyaan saya pertama gitu, percaya sama saya karena banyak yang beranggapan bahwa saya itu untuk dramanya lemah. Karena pernah juga saat saya dipanggil casting gitu, ada yang langsung ngomong depan saya, abang coba drama bang, abang lemah di sini. Oh, saya diam aja karena belum diberi kesempatan sudah di Judge. seperti itu. Ya sudah, saya tidak bisa ngomong karena memang itu kan biar itu orang punya penilaian. Saya tidak bisa membela diri memang karena saya belum terlihat. Iya. Sudah tidak apa-apa. Saya emang kembali ke kesempatan tadi. Kalau kapan kesempatan itu biar saya ingin menunjukkan itu. Tidak mungkin saya menawarkan diri. Coba kasih kesempatan, tidak mungkin saya begitu. Akhirnya pas itu udah ya mungkin perjalanan panjang selama ini, mungkin kesempatan saya sekarang. Selama ini mungkin gitu, waktu saya belum. Pas ini, mungkin waktunya ini nih. Ya, mungkin waktunya ini nih. Dan itu, begitu dia dibilang saya yakin gak bisa. Oke, saya siap, saya berusaha akan jawab ini. Setelah dapat itu ya, maksudnya bukan ya kayak, oke, fix ya, ini yang main Kak Godfred. Kalau tadi yang pertama, yang action pertama,
itu kan ya sudah keluarkan saja aslinya gerakan-gerakan. Kalau di drama dan komedi ini Kakak Godfred ketika sendiri itu apa yang dipersiapkan duluan? Waktu di rumah atau gimana gitu? Iya, kalau yang tadi itu kan datang langsung sama Iko, oke, atur koreonya begini. Kalau- ilmu yang dikeluarkan kan ilmu tarung derajat kan, yang dikeluarkan ilmu bela diri, Karena itu memang tinggal betul. fight aja sudah. Karena memang betul masih buta-buta total. Nah, kalau ini kan setidaknya saya punya pengalaman sudah berapa film kan, jadi setidaknya walaupun banyak di fight actionnya, tapi kan saya melihat, oh dramanya pasti begini. Oh iya, yang dilakukan di rumah luar ya apa? saya berusaha untuk, dan waktu itu ada, untungnya kan dulu kan waktu ada walaupun di action tuh drama sedikit, tapi saya kadang-kadang latihan dialog sendiri, marah-marah sendiri dengan cermin, dengan apa. Dulu istri pertama aku bilang, kau kayak orang gila. Istri pertama ada 2. Istri saya dulu pertama dia bilang. Oh, pertama. saya kaget loh, kaget. Aman. Weh. Saya kayaknya duduk pegang-pegang parang di sini. Tidak semua orang kayak Abdur. Kalau dia berapa? 3. Jadi abang ada latihan juga. Aja. Tapi sebelum kita lanjut jauh, kenapa saya yakin dengan abang? Salah satunya itu dari diskusi-diskusi panjang, dan maksudnya ketika abang bilang hanya sedikit sutradara yang bisa menaklukkan seorang menjinakkan ya. Itu hanya satu itu doang Iya. yang dia bilang gitu. Menjinakkan. Tapi lebih banyak yang. Nah itu justru saya tuh merasa kayak kenapa harus menjinakkan seorang Godfred? Yang kita lakukan di sini adalah memanusiakan seorang Godfred. Memanusiakan. Karena ya kita bukan orang liar yang harus dijinakan gitu. Tapi justru yang tidak diberi kesempatan itu adalah Menjadi manusia seutuhnya gitu. Bahwa yang ada ya, selalu dilepas. ada kerasnya, tapi ada Betul, sisi lembutnya. betul. Kadang-kadang gini itu terasa juga bukan hanya untuk kayak diberi kesempatan untuk kayak seperti drama panjang seperti gini pemeran utama, tapi seperti ada di lokasi syuting pun gitu, seperti ada tadi saya bilang bonding, orang dibilang bonding, pemain utama mereka sendiri, kita yang supporting ini kayak sendiri, itu pun terasa, dan itu kita benar-benar kayak, Maksudnya di film-film kemarin-kemarin ya? dan banyak juga, aduh, ya kita hanya, ya mungkin nasib kita udah sampai di situ saja kan. Nah, Tapi satu hal ya bang, saya itu merasa bahwa kita orang Timur itu karena kebetulan saya kan orang Timur juga, jadi saya Oh, tahu. Abang Timur? Apa? Abang Timur? Buton tuh di mana? jadi kalau Saya kira tahu lagunya, dekat-dekat Magetan. Nah, tahu lagunya itu kan Vanuatu. Frankie Selatua kan, terus di remake sama di aransemen sama Edo Kolo kan. Aku Papua, adalah aku adalah Papua, aku adalah Maluku, aku adalah Nusa Tenggara, aku adalah Sulawesi. Ya itu kan berarti 4 daerah ini kan timur. Iya, saya kira dia Sunda. Sebelum Iya syuting ini. mas. Oh mas, Sunda. Ya. Iya kang. Ya jadi yang saya rasa itu tadi. Nah saya jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Sebagai orang Timur? Iya sebagai Saya orang Timur. Nah karena saya ini orang Timur juga, saya merasa kita itu punya rasa insecure dengan kemampuannya kita sendiri. Karena sekian lama kita diragukan orang, kita itu jadi kadang-kadang mengaminkan keraguan itu. Kayak iya sih, memang cuma sampai Kayaknya di kita sini. cuma sampai segini deh. Makanya itu yang saya berusaha ketika menjadi sutradara di film ini. Saya tuh harus yakin 100% dengan apa yang kita mau jalankan, sehingga keyakinan itu bisa saya bagi sama kakak Godfred. Sehingga keyakinan itu bisa saya bagi kepada Glory. Kalau Mamat sama Abdur, mereka menurutku ya, untuk karakter ini tuh mereka paham lah bagaimana cara memainkan karakter ini. Saya susah sekali loh karakter Reggae dengan sebrutal itu. Saya susah loh, saya harus Pura-pura aja, belajar loh. pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak paham. Tidak paham saya. Aku lotku. Saya tuh harusnya kalau jadi karakter Abdur, Gafur ya. Nah itu karakter saya aslinya. Tapi gitu. kalau setelah saya bermain film ini, kayaknya Bapak cocok jadi reggae sih. Tidak. Iya. Tidak. Gafur Saya memang jujur banget. saya senang dengan karakter Reggae. Senang sekali. Saya merasa Tapi karakter itu berbeda dengan Mamat. Gemes sekali. Tapi karakter itu berbeda dengan Mamat. Beda. Mamat itu orang yang kritis, suka bicara politik, suka berdebat. Reggae kan enggak. Reggae itu ikut-ikut aja kayak santai Kayak banget. bodoh-bodoh aja. Iya, Iya, selalu aja. tapi bodohnya itu Bukan- kalau di film-film lain lah ya, misalnya disuruh bodoh ya memang bodoh. Tapi Ya, bodoh. situasi yang membuat dia Kalau ini tuh menggemaskan, dia Iya, tuh iya, punya peran di setuju. dalam markas Iya. ini loh. Orang Iya, juga iya. takut dia, hormat dia, tapi dia kayak Santai menggemaskan. banget, iya, Makanya iya. saya lihat karakternya anjing, saya gemes sekali, Sama karakternya. gemes banget. Jadi dia nah, tuh itu yang maksudnya kembali ke masalah yang tadi ya. Saya itu kenapa saya merasa penting untuk membuat film ini untuk kita karena rasa insecure itu pasti ada, Abang. Saya rasa di dirinya saya. Kalau kita bertukar posisi, Abang yang datang bawa skenario ke saya, Ari, kau jadi peran utama. Saya juga pasti mungkin akan berpikir 2 kali kayak,
gila ini film saya mau pikul sendiri kan. Itu pasti akan terjadi sama saya. Makanya saya rasa saya harus butuh kepercayaan diri yang tinggi untuk membuat film ini supaya energinya itu menyebar kepada saya punya teman-teman yang lain. Betul, dan kadang-kadang kita mengaminkan, maksudnya kayak Saya kayaknya memang iya deh, waktu- kayaknya saya nggak cocok deh. Iya, kayaknya kita- Saya pernah begitu tuh. Awalnya pemeran utama, Bang. Terus kemudian di tengah jalan diganti nih. Diganti pemeran utama, saya supporting. Pemeran utama blasteran lah, dia harusnya jadi orang Papua, tapi dia ambil blasteran Nah, itu, disuruh jadi- training badan dan logat belajar gitu. Saya supporting, tapi saya mengaminkan kayaknya iya deh, saya lebih cocok supporting, daya jelajah saya bisa lebih luas gitu di komedi dan Iya, lain biar sebagainya. dia aja lah Saya yang jadi fokus pemeran itu. utama. Nah, saya aminkan itu. Iya, itu Padahal yang awalnya bahaya. itu Kalau- saya utamanya gitu. Pas dia kasih tahu itu kan, memang pertama saya pikiran saya begitu. Tapi setelah begitu saya, cerita seperti ini, wah tertarik saya bilang gitu. Wah ini kayaknya asik nih, ya kan bahasa Asik, cerita. Saya asik. sampai sempat bilang, kok kamu bisa punya ide cerita seperti ini? Saya kan waktu itu kita, Iya. seperti- dan saya bilang siap. Oke ini kita siap eksekusi gitu kan. Siapa? Nah, siap eksekusi gitu. Ada bantuan keluarga, terutama istri mungkin untuk ya biasa latihan-latihan atau apa gitu. Kalau saya biasanya Ada. begitu. Nona Saya- biasanya Nah, makanya saya Ya, tanya ke Kak kadang-kadang Gus. gitu. Ada. Ada sering. Anak-anak saya pun kadang-kadang mereka udah paham kerjaan bapaknya begini. Mereka kadang-kadang kalau saya lagi itu mereka sendiri kadang-kadang, "Dek, abang coba bantu deh gini." Oh, dia baca baru saya gitu. Bisa juga. Tapi abang happy lah ya sama hasilnya. Sudah nonton Dan kan? saya istilahnya gini, terima kasih banyak lah ya gitu kan. Seperti tadi kita bilang, kita itu bukan kita tidak mampu. Ini bukan jadi sombong ya, bukan apa ya. Sebenarnya Tapi kita kesempatan, kesempatan ya. kita itu ya. Jadi saya berpikir selama ini saya berpikir itu doa mungkin doa kita itu baru terjawab sekarang. Selama ini berpikir ya kayak seperti ya kan Tuhan bilang kau mau bagaimana tapi saatmu belum ya akan belum. Iya. Nah, mungkin akan semua itu akan ada waktunya. Iya. Tapi ini sesuatu yang abang bayangkan akan terjadi di hidupnya abang tidak? Jadi pemeran utama sebuah film dengan Saya PH istilahnya yang pernah bermimpi tapi jauh ibarat begitu. Dan untuk untuk industri kita di sini untuk kali ini kayaknya mustahil gitu. Serius. Iya, makanya saya bilang Saya bilang ini mustahil. dengan PH yang besar. Iya dan apalagi waktu pop sampai juga. ke Imaginary, waduh Ernest lagi. Beliau kan ekspektasinya pasti gini kan. Imaginary. Nah, dan kok Ernest sendiri sih bilang, "Hari kamu yakin ini? Saya belum pernah lihat Bang Gottfried drama gitu loh." Saya mau cerita satu hal untuk sama abang gitu ya. Ini momen yang saya tidak akan lupakan, terekam jelas di ingatannya saya. Jadi waktu kita lagi proses persiapan untuk film Kakak Bos. Itu menyedihkan sekali, jujur. Jujur aja ini. Saya menyedihkan sekali buat menyedihkan saya. Proses Kayak kita nggak dianggap. proses persiapan. persiapan film Kakak Bos. Jadi kita datang itu untuk colong-colong foto props lah. Karena kan maksudnya kita juga siapa kita untuk siapa kita ngajak. gitu. Siapa saya, siapa Bang Gottfried untuk manggil orang datang ke tempatnya kita untuk kita bisa dapat foto props. Jadi saya janjian sama kakak Gottfried, "Kakak, tidak apa-apa kita jemput bola saja." Saya yang foto itu, pakai saya punya kamera, HP. Kakak dia pakai pakaian Kakak Bos. Lalu kita cari teman-teman yang kita rasa cukup akrab untuk kita minta tolong untuk bagian dari foto properti. Terus saya kasih tahu, "Ini jadi foto propsnya saya di film ya." Ya pakai aja gitu. Jadi saya berdua dengan Bang Gottfried itu Dia minta maaf ke saya berulang, minta "Kakak minta maaf ya." Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Saya bilang, kita jalan memang ada saatnya kita harus merendah dulu. lalu kita nonton lah, kita Premier nonton, lah. kita nonton bareng lah film itu kan. Dan memang film itu luar biasa bagus. Menurut saya memang itu salah satu film terbagus yang pernah saya tonton. Terus orang abang perhatikan tidak ada yang kayak teriak kayak mereka tahu kita lagi proses persiapan Kakak Bos. Ada yang bercanda mungkin bercanda atau ya saya tidak tahu konteksnya apa ya. Tapi teriak-teriak gitu kayak masih mau bikin film, Ri. Udahlah, ngapain sih kita ini semua bikin film? Udahlah, Ri, cancel aja, ngapain lu bikin film? Film tuh begini. Saya itu ada perasaan down. Masa sih, Bang? Tanya Kakak Bos. Ada yang teriak-teriak gitu. Ada. Ini yang teriak Kakak Dan Bos. kalau Mungkin saya- konteksnya saya- bercanda. Konteksnya mungkin bercanda, tapi Mungkin konteksnya bercanda. momennya kan lagi proses bikin. Dan film ini memang bagus. Jadi itu bener-bener menteror pikiran saya kayak, gila Kakak Bos saya bikin bagaimana nih? Film ini bagus banget gitu. Terus akhirnya saya itu sudah ada patah hatinya saya sedikit gitu Bang. Saya tuh kayak saya bukan Tapi justru siapa-siapa lagi. maaf ya, di saat di situ justru itu saya menganggap itu satu support besar buat saya. Saya makanya Habis momen itu. Jadi pas kejadian momen itu memang saya merasakan sendiri bagaimana kita datang minta foto buat orang, ada yang lihat saya kayak itu. Ada yang memang melayani saya foto tapi
Ada satu orang lah, kayak nggak dianggap. Itu Jadi buat props di kakak bos. Iya. Iya. Pas saat kita foto gitu dia nggak kayak yang lain sibuk dengan handphonenya kan. Kalau yang teman-teman yang lain, mari yang foto-foto jadi kayak gitu. Ini nggak, ada yang berdiri. Dia minta foto, oh boleh. Terus saya bersamping dia, saya menunggu. Kita pertama menunggu kan, dia respon dia. Ternyata dia nggak direspon. Akhirnya udahlah saya yang begini aja, dia foto aja. Jadi di situ terus dengar pasti ada yang seperti itu, saya dalam hati. Tuhan, kita harus tunjuk bahwa kita bisa. Nah, itu pas momen itu saya merasa kayak, saya siapa gitu bikin film? Apa bisa saya bikin film gitu? Kayak, benar kali orang-orang nih ya nggak usah bikin film gitu. Terus saya di bawah itu udah kerumunan, udah bercanda-bercanda kayak, tapi saya bercanda-bercanda tapi saya punya pikiran tuh kalur. Saya tuh ngerasa kayak, saya tuh bukan siapa-siapa, tidak punya kapabilitas untuk membuat sesuatu gitu yang semegah film gitu. Saya tuh, maksudnya, ya jujur aja, sekolah film juga tidak. Anak seorang yang mungkin berarti kita ini kan mengerti film, kita ini kan juga. di kampung yang lahir dengan pacul di tangan, dengan apa adanya gitu. Kita punya mainan masih kecil mancing, bukan kamera gitu. Jadi saya tuh ngerasa kayak, aduh ini betul tidak keputusan untuk membuat film ini. Terus kakak turun dari atas, senyum-senyum kakak turun dari atas. Terus saya dalam hati tuh, ini saya tidak garang ya bang. Pas saya lihat abang itu, satu hal yang bikin saya kuat untuk bikin film itu karena, oh tidak, film ini saya janjikan untuk Bang Godfred. Sudah, saya tidak tahu film ini akan sampai kemana, yang pasti untuk saya punya teman-teman, yang saya janjikan kita akan bikin film yang menyenangkan gitu. Untuk Mamat, untuk Abdur, untuk kakak Godfred, untuk Noella, untuk Putri Nere, untuk Glory pada akhirnya gitu. Untuk Cun. Jadi saya itu merasa kayak, tidak. Mereka bikin film yang mereka sangat kuasai. Ini kan orang-orang hebat semua yang bikin film. Kita bikin film yang kita pengen tunjukkan kepada orang aja bahwa kita itu ada sisi yang seperti ini. Tapi waktu itu saya sempat down itu, bang. Saya sempat kayak, iya sih sebenarnya ngapain bikin film, kita ini siapa gitu untuk bikin film gitu. Aktor kawakan bukan, sutradara yang punya background juga bukan gitu. Jadi kayak, maksudnya cita-cita tuh mungkin ada tapi di industri yang seperti ini tuh jauh siapa, gitu. Kita kan berpikir kan, kalau kalau di sini kan ada mereka belum lahir masih dalam kandung sudah tahu nasibnya mereka jadi apa, kita sudah tahu kan. Betul. Nah, ibarat kalau orang tua dekat dengan di dunia fasilitas itu mereka udah, wah anak-anak ini bakal besok lusa antara kualitasnya bagus nggak bagus pun pasti akan udah masuk di dunia itu. Kita cita-cita tiap tahun ganti loh. Iya. Wih, Piala Dunia, pemain bola saya ini fix nih, sepatu baru, pemain bola. Tapi datang 17 Agustus, gimana saya IPD? Cita-cita tiap tahun ganti, sumpah. Kita di sana ya sampai di radio IPD ini ya kan. Dan menurut saya begini ya bang, maksudnya yang saya rasa itu adalah kita itu orang yang jauh dari semua hal yang kita kerjakan sekarang. Bercita-cita jadi aktor saja itu malu kita pasti. Sekarang tanya abang, kalau SMP ada yang tanya seorang Godfred, Godfred, kau tidak mau jadi artis kah? Malu tidak kira-kira di masa itu? Satu kelas ketawa lah. Iya kan? Iya. Kau mau jadi apa? Saya mau jadi aktor. Saya Satu mau kelas jadi ketawa. artis. Gimana? Satu kelas ketawa. Siapa yang peran utama dan siapa yang menangis-menangis? Tapi teman-teman jujur aja, setelah film Kakak Bos, kita punya generasi muda yang sekarang masih SD, SMP, SMA berhak untuk punya cita-cita jadi aktor. Iya, mau siapa? Iya. Kita dulu tidak punya hak itu. Siapa yang kita mau contoh? Iya toh? Kulitnya kita hitam. Ya paling ya itu turun ke action komedi. Action komedi. supporting. Mulai hari ini setelah Kakak Bos, saya yakin kita punya adik-adik yang sekarang masih SD, SMP, SMA, ketika nonton film Kakak Bos, mereka mungkin akan bertanya, saya pengen jadi aktor. Dan ketika mereka di sekolah mengumumkan dirinya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi aktor. Iya. Sudah Itu tidak baru jadi bahan saja ketawa. bisa kemarin kita orang sama-sama. Dan mereka mungkin akan bikin dramanya, naskahnya. Iya. Mungkin mereka akan syuting sendiri. Mudah-mudahan di timur itu bisa mendorong hal-hal seperti itu terjadi di masa remaja. Kita dulu tidak berani, bos. Terus intinya itu konsisten dan sabar. Iya. Belasan tahun saya ibarat berada di industri ini. Ya jatuh bangun di saat jujur saja orang mungkin melihat dari luar, wah dia punya segala-galanya dengan ini. Tapi tidak. Semua itu proses. Oke, mungkin besar, tapi kan dalam setahun satu itu kan. Proses itu. Tapi kita bersabar dan saat kita ada lagi down, ada tawaran yang istilahnya kalau saya ambil, mungkin selama saya akan anggap begitu. Bukan kita mengecilkan yang lain, tapi tetap bertahan. Saya harus tetap bertahan di sini. Jadi ibarat untuk mencapai titik ini kita harus lapar bertahun-tahun. Jadi ada instan. Ini mungkin agak masuk sedikit lebih dalam ya bang.
orang-orang kayak kita ini kan bertahan di industri hiburan itu tidak gampang ya, Mak. Iya. Ada momen-momen di mana kita itu kayak Kita tuh jadi spotnya, ada momen-momen kita hilang. iya, kayak orang tuh merasa kita sudah punya kemampuan untuk survive, tapi sejujurnya ya, secara ekonomi kita itu tidak mampu untuk bertahan di industri ini. Sebenarnya saya merasa gitu. Ada momen-momen di mana kayak gila, kita itu mau pinjam uang sama teman, malu karena kita sudah menyandang status. Iya. Iya tidak Om ya? Iya. Jadi orang itu tidak tahu kayak kita tuh kadang, ya saya kadang syuting beberapa film itu duduk tidak ada uang. Jujur aja teman-teman, kadang-kadang itu sudah tidak ada uang gitu kayak, oke, saya hanya berharap dari pekerjaan saya yang ini. Gitu. Jadi jujur saya mungkin adik-adik kita dari timur apa, untuk sampai manajer saya kan dia bilang gini, untuk mencapai titik dia kan paham, ngerti tentang perjalanan saya. Untuk sampai berada di titik dia itu kan dalam 1-2 tahun belakangan kita udah mulai ini untuk mencapai titik ini dia itu udah tahan laparnya bertahun-tahun, ibarat begitu. Dia tahan lapar dan di saat dia tahan lapar dia tetap bertahan. Nah disitulah pasti ya ada ujiannya di situ. Jadi kalau kita nggak kuat bertahan cepat gini ya udah selesai di situ. Ya kadang-kadang orang tidak seindah yang orang bayangkan hal yang kita jalani selama bertahun-tahun ini. Orang tidak berpikir di saat kita mencapai proses ini nih sebenarnya sudah banyak juga yang diambil dari kita. Orang tidak bayangkan saya urus Dios, Ali Akbar, dan tidak menghasilkan apa-apa. Tiap minggu pulang Ternate, saya pusing. Tapi kita harus bertahan ya. Tapi sudah SP2 ya kau ya. Sama tuh begini, kalau untuk kasus Dios dengan Ali Akbar, bukan kau yang harus bertahan, Man. Kenapa? Mereka itu harusnya bertahan. Kenapa kau yang bertahan? Terlalu cuek mereka, Iya kan? terlalu cuek. Gampang pulang apa. Bahkan sampai ada saya punya teman satu, akrab sekali. Tapi tidak mau datang nonton premier Kakak Bos. Lihat itu. Tapi dia mau jadi openernya Abdur. Sidi. Abang bayangkan itu, dia pilih-pilih. Sidi. Dia lebih pilih pulang Ternate. Siapa kayak itu? Ada di samping. Kakak buang satu tendangan dari sini bisa sampai itu dari situ. Tapi lumayan sih buat untuk turun berat badan gitu kan. Oh bisa ya, latihan ya. Jadi apa itu yang biasa buat itu tuh kita pukul-pukul. Samsak. Abang satu tendangan dia kaget itu turun 4 kilo lah. Iya. Hanya kagetnya aja itu. Kan biru, gumpalan lagi jadi biru. Abang, ada pesan tidak untuk teman-teman yang mungkin mau jadi aktor? Setelah segala macam yang abang jalani sejauh ini gitu. Atau teman-teman yang lah mungkin supaya bertarung dari awal menjadi extras fighting. Iya kan? Itu kan banyak sekali kan teman-teman itu. Banyak kan orang kan selalu berangan-angan dan langsung pinginnya instan. Ya, padahal proses itu kan jalani saja prosesnya, cintai apapun yang kamu kerjakan. Dan jangan cepat menyerah, jangan cepat berpuas diri, jangan cepat menyerah juga. Soalnya kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga gitu, kayaknya enggak, akhirnya lepas. Saya pun saya pernah mengalami di mana saat mau beli beras saja uang tidak ada. Tapi saat itu saya sedang menjalani proyek film yang orang kan mikirnya gini-gini. Tapi apa? Karena saya yakin bahwa ibarat gini, saya dulu ini hutan lebat. Saya buka jalannya sudah ada, hanya belum diaspal. Setidaknya walaupun jalan berbatu tapi jalan sudah ada. Tunggu waktu lah. Tunggu waktu. Saat mungkin diaspal. Tapi jangan karena begitu nemuin tantangan sedikit saya buka hutan baru lagi, buat jalan baru lagi, baru jalan 2 meter sudah ada batu besar. Iya. Nah, cari jalan lain akan gitu. Tapi setidaknya ini walaupun hutan yang dulunya hutan, sekarang jalan sudah ada. Tinggal mungkin jalannya sudah ada, udah terus saja itu. Saat ikut sering kita lalui, saat pasti jalan itu akan jadi bagus. Dan ya puji Tuhan. Dan itu saya ngalami sendiri ya belakangan ini. Dan itu prosesnya panjang. Dan untuk mencapai titik itu tidak hanya waktu, tenaga, pikiran, tapi orang-orang yang saya kasih yang mensupport saya selama ini pun mereka juga belum isi. Saya kadang-kadang di saat-saat itu gini mereka sudah tidak ada. Itu tuh menyedihkan sekali. Mereka yang dulu waktu saya berjuang, saya jalan kemana, mereka kadang-kadang mereka mensupport saya dalam keadaan saya waktu terpuruk, mereka bilang tidak apa-apa kok jalan. Di saat di titik yang saya sekarang ini mereka sudah ada. Itu kadang-kadang saya menangis sendiri. Iya sih. Iya. Kakak tapi setelah Kakak Bos ini maksudnya kan ya semoga ya insya Allah jalan pasti terbuka lah ya. Doa yang terbaik, lakukan yang terbaik, pasti hal yang baik datang. Iya. Nah, Kakak akan welcome dengan tawaran drama, tawaran komedi, film komedi. Artinya tidak bergelut di pukul orang nih. Jadi gini, itu saya
pernah dulu waktu yang satu film yang saya jadi orang yang konyol apa itu orang pertama yang saya tanya siapa? Om Tio. Tio Pakusadewo. Om, saya kan biasanya di sini tiba-tiba tawaran gini. Jawaban dia cuma apa? Gottfried, jadilah aktor 1 juta karakter. Apapun karakternya sikat ya. Itu. Dan gas kita gas. Dia bilang, aktor tuh harus itu. Dan itu yang sampai sekarang dia selalu support saya dan sedian sampai sekarang pun ada saudara yang gitu bilang, Gottfried saya panggil kamu karena rekomendasi dari ini. Om Tio. Dan itu sampai sekarang dia masih memperhatikan saya dan selalu mensupport saya. Oke. Artinya gas aja ya. Gas. Apapun Dia yang mungkin dilakukan. Mat, satu hal yang mungkin kita bisa sepakati dari upaya kita sama-sama membuat Kakak Bos gini. Saya tuh senang sekali dengan proses yang kita jalani karena semua orang itu kerja keras untuk film ini. Jujur teman-temannya, kita itu semua kerja keras untuk film ini. Aktor-aktornya saya, musik, penari, kemudian fighter, kemudian penyanyi, kemudian komedian-komedian yang kerja sama-sama untuk film ini. Itu kerja keras untuk film ini tuh. Dan ketika kita melihat hasilnya, lalu hasilnya itu menyenangkan untuk kita semua, sesuatu yang kita kerjakan sepenuh hati. Ya, sesuatu yang kita kerjakan sepenuh hati. Ketika itu hasilnya sesuai dengan ekspektasinya kita, menurut saya itu adalah sebuah modal untuk kita percaya diri melakukan hal yang selanjutnya lagi. Jadi saya berharap sekali setelah Kakak Bos ini, kita semua yang terlibat di proyek ini punya kepercayaan diri untuk mengeksekusi sesuatu yang di luar zona nyamannya kita. Ada kesempatan apapun di luar zona nyaman kita bisa sikat. Karena maaf ya. Sebenarnya kita sebenarnya mampu. Hanya karena kita selama ini karena mungkin kesempatan jarang, jadi akhirnya kita jadinya kayak tahu diri gitu kan. Gitu. Sebenarnya akhirnya kita jadi kita hanya berjalan dengan apa menurut orang. Tapi saya ingat ada pesan satu kakak saya, berapa 80% dari perjalanan hidup kita itu tergantung apa kata orang. Padahal kita jalan hidup kita kok, ngapain kita tergantung apa kata orang. Itu. Seringkali pilihan-pilihan kita itu dipengaruhi kadang-kadang kita nanti orang bilang begini. Padahal orang belum tentu berpikir seperti itu. Kalau orang berpikir begitu, ya biarin aja. Hidup saya. Dan itu, kita orang Timur itu rata-rata humble. Tidak berani sombong, karena kita tahu banyak kekurangan di dalam kehidupannya kita, sehingga kita itu jaga sekali untuk tidak takut. Tapi kadang-kadang keengganannya kita untuk menunjukkan kita bisa ini itu dimaknai sebagai rasa tidak percaya diri dan ketidakmampuan. Itu yang kemarin saya diskusi sama Bang Gottfried, kan saya bilang, Abang, kayaknya ini kita harus agak sedikit percaya diri deh sama apa yang kita kerjakan gitu di Kakak Bos ini gitu. Harus agak sedikit percaya diri deh, karena kita itu kadang-kadang suka orang bilang sembunyi kuku begitu. Karena kita tuh malu hati kayak nanti orang bilang kita sudah terlalu bikin diri inti begitu. Padahal sebenarnya kadang-kadang prinsip kita untuk tidak bikin diri inti, untuk humble, untuk merendah itu kadang-kadang disalah maknai ketika kita orang Timur yang melakukan itu. Kayak kayaknya dia tidak pede, kayaknya tidak mampu deh, kayaknya gitu. Itu kadang-kadang saya merasa seperti itu. Nggak tahu kalau kamu, Mat. Iyalah, minder itu kan memang kebiasaan jadi, kita. Kebacanya kita tuh tukang minder gitu. Jadi kita jadinya minder. Bahkan kadang-kadang orang pikir kita sombong. Iya. Karena kayak apa ya, ketemu pertama gitu, anjir. Kan kita ada rasa beda. Kita pendiam apa? Misal kita ketemu siapa gitu kan, pertama kali ketemu kita kan, gitu. Karena gini memang budaya orang pikir kitanya sombong, irit bicara apa. Minder. Tidak, itu tidak enak. Tidak enak saja. Nanti kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan, baru. Kita di Timur tuh banyak itu kan dibiasakan dari kecil itu kan bagaimana memuliakan tamu. Iya. Ya kan? Kita bagaimana selalu memuliakan siapa yang datang, tamu ke rumah gitu. Jadi akhirnya kita terbiasa dengan betul, dan kita tuh tidak, dan kenapa Abang bilang kita tuh meluangkan banyak sekali tenaga pikiran untuk Kakak Bos, karena film ini di kita sendiri. Jadi semuanya tuh merasa memiliki film itu yang saya tidak dapatkan mungkin ketika yang lain-lain gitu. Yang lain-lain. Maksudnya kita kayak, sudah, kayak Semarang ya, wah Pramuka Bos, sudah, gas. Itu kan rasa memiliki yang sebenarnya mungkin kalau kita dikasih ke project lain kayak, aduh waktu mepet nih, nanti saya naik sini gitu. Kalau definisi saya tuh, kita seringkali ketika berakting disuruh jadi orang Timur. Kalau di film Kakak Bos ini, kita betul sepenuhnya jadi orang Timur. Jadi diri sendiri. Antara sutradara dengan pemain tidak ada jarak, antara pemain dengan telco misalnya tidak ada jarak. Terus kemudian ada orang di... Sebenarnya kan kalau saya sih kalau pikir-pikir bukan kita proyek apa, ini kayak kita ini kerja keluarga. Itu dia. Jadi rasanya itu semua ini. Ya udah semua. Gitu. Jadi tidak ada jarak antara pemain. Ini
keluarga kita bekerja untuk ini sebenarnya dalam satu rumah. Iya. Bagaimana kita membangun rumah ini? Iya, tidak ada jarak antara supporting dengan pemain utama, terus kemudian tidak ada jarak dengan yang baru pertama kali debut dengan ini. Karena kan di luar kita sudah nongkrong bareng. Ada perasaan nggak bang? Ada perasaan nggak bang kalau misalnya lewat proyek Kakak Bos ini, mudah-mudahan kita itu kan tidak mau sempit untuk kerja dengan kita saja, ya toh? Kalau bisa mudah-mudahan ini juga meningkatkan rasa percayanya teman-teman produser di luar sana, sutradara di luar sana, untuk menawarkan peran-peran yang kepada kita tidak hanya selalu peran yang sesuai dengan tanda kutip yang selama ini yang Saya sering bisa kita loh pikul gitu. menangis, bisa saya. Dan maksudnya saya juga mungkin bisa peran menjadi seorang guru aja. Guru ya? Guru aja yang Guru bisa. pengen juga Semua gitu, kembali Bang. seperti ya dia bilang itu kan, memang kesempatan itu yang Iya. Bang Kocer bisa loh ada Sebenarnya tawaran. semua kenyataan begitu diberi kesempatan ternyata teman-teman bisa mengeksekusi semua. Iya. Ya kan? Bang Kocer bisa jadi ustadz mungkin ya. Ada film-film yang butuh karakter ustadz, bisa kan explore. Bisa explore. Karena kita baku ganti tempat aja. Karena saya tuh sering kali disuruh jadi Kristen. Pendeta. Sebenarnya Saya di film ini ada kemarin suruh saya jadi apa ya? Tukar agama terus. Tukar agama terus. karena gini, karena memang orang sudah belum apa-apa sudah menilai duluan tanpa ini apa ibarat gini. Melihat luarnya saja. Tidak Dia dicoba belum, dulu. Dia belum mengulik ke dalamnya, dia sudah ini udah itu yang Memutuskan di awal. Saya pernah ada satu film screen test, disuruh screen test. Karakternya saya jadi alim lah, naik haji. Saya datang screen test, tiba-tiba yang main Epi. Jadi Islam nih. Terus saya ada project lain dengan telco yang maksudnya apa namanya itu apa ya buat ini cash deal. Dan ini terus bilang kemarin kenapa tiba-tiba jadi Epi? Iya bang, muka Anda tuh gak Islami. Gitu saya bilang, saya Islam loh. Iya gak apa-apa. Dia yang jadi Islam itu, saya tidak. Tapi maksudnya aktor itu, acting itu membuat kita punya kemewahan itu gitu. Kita itu bisa menjadi apa saja. bebas gitu. berekspresi sebenarnya. Berekspresi gitu. Kita bisa mencerminkan dan maksudnya mudah-mudahan lah. Iya, inilah titik awal dengan Imaginary, terus kemudian ada film seperti ini dengan warna berbeda. Kita bisa, ya kedepannya ada film-film dengan ya misalnya banyak juga karakter yang belum dieksplor. Misal ya, kan kita banyak pace-pace di Papua, NTT atau apa, Mitua Jawa. Itu tidak pernah ada gambaran itu dalam film loh. Iya. Iya kan, maksudnya yang mungkin bisa aja misalnya. Atau sebaliknya. Betul, Jessica Mila yang jadi ininya, jadi istrinya misalnya. Suaminya Bang Godfrey kan bisa saja. Bisa saja, kenapa Karena itu tidak? kehidupan yang Ya, sebenarnya hampir juga. kayak kita lihat film-film luar lah, film-film Iya, bisa aja kan Orang perpaduan. kulit hitam bisa jadi apa saja. Mudah-mudahan ya. mungkin. Ini kita tidak bicara konteksnya orang timur itu memang kan beragam juga kan. Yang kita bicarain konteksnya orang timur yang kulit hitam, rambut keriting, mata menyala. Iya, makanya oke, semoga dengan Kakak Bos ini ya, terutama Bang Godfrey juga. Terakhir saya mau menyampaikan Pemeran satu hal boleh utama. ya? Saya boleh menyampaikan satu hal ya? Saya mau terima kasih. Bukan saya yang percaya sama Kakak Godfrey, tapi sebenarnya setelah menjalani semua, saya mau terima kasih karena Kakak percaya sama saya. Iya. Ini saya. Oke. Saya ya berterima kasih karena bukan dia percaya sama saya. Dia sudah memberi kesempatan pada saya ya. Pak Ernest juga terus bekerja sama dengan ya karena memang rata-rata yang main itu dibawa saya semua jadi adik saya semua lah itu terima kasih ya karena sudah sangat mensupport saya itu dengan apa kita sama-sama bekerja sama-sama asik sama-sama istilahnya dengan porsi kita masing-masing tapi kita bisa menjadi satu karya yang itu yang semoga saja tidak hanya berakhir di sini tapi besok tidak hanya dengan genre timur saja tapi hal yang lain pun kita bisa. Saya yakin bisa. Iya. Dan mengeksplor karakter-karakter lain mungkin bisa. ya kita dapat kesempatan lain itu. Nah itu semoga inilah titiknya. Siap, amin. Terima kasih banyak Kakak Bos sudah. Terima kasih banyak Kakak Godfrey sudah mampir ke sini juga. Mampir ke ini ya dan sama-sama teman-teman. saya juga sudah diundang ke sini. Betul. Dan teman-teman kemarin sudah tayang ya Kakak Bos kemarin. Silakan nonton. Silakan ini weekend silakan aja Nonton di bioskop. Mudah-mudahan pasti suka. Tidak, ini bukan film tentang orang timur saja. Betul. Ini film tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang manusia ya. Jadi kalau kalian masih ragu aduh relate gak sih sama gini aja. Ini kan kemarin sudah tayang nih.
kalian bisa searching aja dengan komentar-komentar yang jujur dan orang-orang review yang jujur. Silakan itu jadikan patokan karena kami jamin kalau review-review ya. Karena kan kayak kita sudah pernah ya, maksudnya bukan karena kita yang main. Bukan. Kalau memang saya itu juga awalnya sempat ada Abdur juga kayak bagaimana ya supaya orang relate. Ini film bukan hanya untuk orang timur. Film ini itu cerita umum. Cuma kebetulan diperankan oleh orang timur aja. Jadi ini cerita umum. Nah itu yang menjadi PR. Tapi kemarin melihat reaksi orang-orang pede. Jadi kalau memang tidak kalian, masih ragu-ragu, kemarin belum sempat nonton, cek aja review apa nanti. Pasti menyenangkan. Putuskan. Insya Allah film ini menyenangkan. Iya. Kalau ditanya, ini film timur banget. Tidak, ini relate dengan ada semua yang orang. Bilang, kenapa nggak ditranslate? Ini bahasa Indonesia. Iramanya aja irama timur. Indonesia. Coba logat kita. Masa kita tidak boleh berlogat sih? Oke. Siap, Kakak. Karena kami orang timur kalau kumpul tuh pasti biadalek itu. Logatnya itu keluar. Iya. Tapi kalau di saat kalian berkumpul orang Jawa, kami akan berusaha menyesuaikan dengan. Iya. Jadi paham. Agak putus-putus juga kami tetap berusaha. Betul. Ya. Kemarin sudah tayang ya tanggal 29 kemarin. Nonton segera di bioskop. Ya, kalau masih belum nonton ini weekend ini kesempatan ya. Liburan. Nonton lah biar kita semangat sama-sama. Semoga ada Kakak Bos 2, Kakak Bos 3. Amin. Iya, Ade Bos. Nontonlah, dukung film Indonesia, Kakak karya anak jadi bangsa bos. ya. Biar kita terus tetap berkarya, menghibur semua kayak. Iya, abis Kakak Bos ada film Adik Kakak. Adik Kakak. Habis Kakak Bos rencananya kita mau bikin film Kakak Slang. Betul. Kakak Slang. Habis itu kita bikin Ricardo Kakak. Oke, baik Kak Bangku. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya. Siap. Kita masih promo-promo nih nanti besok-besok ya. Semoga kita datang ke bioskop kalian ya. Iya, amin. Siap. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk like, comment, subscribe Kaks Production. Nonton terus Mari Kemari setiap episodenya. Di Mari Kemari, mari ke Mama Matahari. Selalu awkward.